Batam TV, Jembatan Hati. Ya, sesuatu yang besar Sudah terjadi, sedang terjadi. akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya luar biasa, New Life. Ya, gimana kabar pemirsa semua pada malam hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat dan selalu Benar diberkati Tuhan. Ya, ataupun pemirsa yang sedang galau atau mungkin sedang mengalami kesendirian, Ya. sedang stres, mungkin mengalami permasalahan yang begitu berat di malam hari ini pemirsa, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life karena siaran ini memang ada untuk Anda. Ya, siaran ini juga kami kemas secara langsung dari Batam TV. Bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, pemirsa bisa mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, pemirsa bisa bergabung dengan kami, bisa menceritakan, mungkin pemirsa sudah memiliki permasalahan, Ya. pemirsa bisa menceritakan ke kami, ke narasumber kami pada Ya. malam hari ini di nomor 0819 081 77 771. Ya, pemirsa, pada malam hari ini New Life mengangkat tema bekerja keras. Nah, buat pemirsa yang sedang malas-malasan mungkin tidak mau bekerja keras, nah bukan secara kebetulan Anda menyaksikan ini, Ya. jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini karena kebahagiaan Masa depan yang baik. dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Enggi. Malam. Selamat malam Dewi. Malam. Selamat malam pemirsa di rumah. Selamat malam Bu Tami. Selamat malam Teres. Selamat malam Hedi. Malam, Bu Tami. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Nah, ini seru ini bekerja keras ini. Ya. Seperti kita di malam hari ini pun bekerja keras ini. Nah, kenapa mengangkat tema pada malam hari ini bekerja keras? Ya, soalnya kan kita sering kali lihat ya, Ya. banyak orang yang sudah bekerja siang, malam, bekerja keras, membanting tulang gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang hasil yang didapat itu tidak sebanding dengan usaha yang dia keluarkan. Ya. Ya kan? Dia sudah berusaha dengan segala cara, bagaimana caranya supaya dia bisa mengembangkan bisnisnya dia, segala upaya dia lakukan. Tapi terkadang hasilnya itu tidak signifikan gitu. Nah, ya, itu ada sebuah gambaran seperti itu. Di sisi yang lain ada sebuah gambaran lagi tentang orang yang baru aja bekerja. Ya. Tapi dia cepat, karirnya menanjaknya cepat gitu. Ya. Nah, sekalipun dia misalnya berubah haluan usaha lain, itu pun juga cepat gitu. Ya. Dia cepat naiknya lah. Misalnya Ya. dia punya gerobak bakso, bermula dari sebuah gerobak. Nah, tapi sering berjalannya waktu dia cepat. Dia punya gerobak 2, gerobak 3. Ya. Jadi apa yang usahanya dia itu signifikan perkembangannya. Ya. Gitu. Nah, jadi kita di sini melihat ada dua kondisi. Antara satu yang sudah bekerja keras yang malam, tapi dia hasilnya tidak sebegitunya. Tapi dia tetap bekerja keras loh. Tapi di satu sisi ada orang yang cepat gitu loh. Kemajuan perkembangannya itu cepat gitu. Kenapa bisa seperti kenapa itu? Kenapa bisa seperti gitu ini ya? gitu Ya. kan? Padahal sama-sama bekerja keras. Satu bekerja keras nggak maju-maju, satunya cepat. Iya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, apakah bekerja keras saja itu sudah cukupkah gitu loh? Kalau hanya mengandalkan bekerja keras gitu loh. Untuk hari-hari ini sekarang, zaman ini sekarang ini gitu. Dan ada lagi sebuah kondisi yang nyata banget di kehidupan kita itu, seringkali orang pinginnya itu gaji besar, Ya. tapi kerjaan gampang, nggak mau repot, nggak mau susah-susah. Nah, tapi gajinya minta besar gitu. Nah, ini juga sebuah fenomena yang perlu kita cermati dan kita akan bahas di sini nantinya. Apalagi anak-anak muda zaman Ya, sekarang anak ya, muda, nggak mau susah gitu ya. Iya. Pengennya Masih muda cepat. Tere? Masih. Oh masih. Pengennya cepat kaya, Pengennya cepat cepet dapat kaya, uang bener banyak, ini. iya. Pengennya cepet kaya nih, Tanpa tanpa bekerja bersusah-susah. keras. Betul. Apakah benar itu ya? Apakah benar? Apakah cukup gitu aja Ya. kerja keras itu? Banyak yang bilang zaman sekarang ini zamannya susah gitu ya, zaman yang susah gitu. Gimana menurut narasumber sendiri? Kalau menurut saya ya,
memang kalau kita lihat di Batam akhir-akhir ini memang banyak terjadi demo, PHK dan macam-macam. Itu memang dipicu oleh kelesuan ekonomi di dunia ini. Tapi sebenarnya kesusahan ini itu adalah sebuah siklus. Dan selalu ada kayak siklus tahun 98, siklus tahun 2010 kemarin Amerika, dan ini merupakan kelanjutannya juga gitu. Tapi ini siklus ini ancaman dari dunia juga, dan ini terimbas juga di Indonesia. Tapi sebenarnya kondisi Indonesia sudah sangat baik. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara untuk sebuah kerja keras, sebuah usaha, itu sebenarnya siklus ekonomi ini bukan menjadi hambatan apa-apa. Justru dari siklus ekonomi yang seperti ini akan menjadi satu batu loncatan yang luar biasa buat orang-orang yang punya mentalitas yang baik ya. Jadi seperti itu lebihnya. Ya, kami ingatkan lagi pemirsa yang mau bercerita, mungkin bertanya soal dunia kerja ataupun berbisnis seperti apa, pemirsa bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini di 0819 081 77 771. Nah, kalau boleh tanya sendiri Pak Budi, pengusaha ya? Ya, saya seorang pengusaha. Nah, kalau sebagai pengusaha gimana lihat situasi sekarang di bidang usaha yang terjadi di zaman sekarang? Kalau sewajarnya sih tidak ada yang suka ya dengan kondisi yang seperti ini sekarang ini. Tapi kalau orang punya mentalitas yang baik ya, orang itu akan selalu melihat dari pola pikir yang benar, dari kondisi yang benar. Justru kondisi saat ini merupakan kondisi yang membuat para pengusaha itu punya pola pikir yang berbeda. Jadi otak pengusaha itu biasanya diperas untuk mencari peluang-peluang baru yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang lain. Nah, justru ini yang menjadi batu loncatan untuk seorang pengusaha. Nah, makanya kondisi seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, bukan hambatan. Bukan hambatan. Justru kalau kita lihat tahun 98 ya kan, memang jadi kerusuhan besar di Indonesia dan itu menghancurkan banyak pengusaha besar. Tapi kalau kita lihat di tahun 2002, 2003 itu banyak pengusaha-pengusaha baru muda yang luar biasa, langsung dia ngejos ke atas dan mungkin masuk dalam nominasi 10 orang terkaya ya di Indonesia atau 100 orang terkaya gitu. Dan itu karena ada sebuah peluang yang luar biasa, dan peluang itu selalu ada. Karena di saat-saat seperti ini justru ada satu kekuatan supranatural ya mungkin ya dalam diri manusia itu yang bekerja lebih keras, dan otaknya bekerja lebih keras akhirnya bisa menciptakan peluang-peluang yang nggak dimiliki orang lain. Dan peluang itu menjadi terobosan baru dalam hidupnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ini kayak kepepet gitu ya. Orang kalau sudah kepepet gitu, ide-ide akan selalu muncul gitu, kreativitas baru. Lebih cermat melihat sebuah peluang yang mungkin sebelumnya itu kurang dicermati gitu loh. Karena kondisi yang lesu, akhirnya kan kepepet kan, semua kan serba kepepet, akhirnya itulah ide kreatif muncul semua. Cuma kan yang terjadi di masyarakat ketika orang misalnya ngalami PHK, mungkin harga ekonomi, harga barang semakin naik, mereka bilang aduh stres, matilah aku. Nah seperti itu. Gimana menurut pandangan? Pernah nggak mengalami kondisi seperti itu? Pernah, saya pernah mengalami kondisi buruk ya. Jadi saya pun dulu adalah seorang pekerja juga, pernah jadi pegawai, pernah kerja pun tanpa dibayar, pernah kerja freelance, dan pernah usaha juga, gagal pun juga pernah. Tapi yang terpenting adalah kita jangan pernah lihat ke sana untuk masalah biaya itu, tapi yang penting gimana kita melalui hidup ini. Kita punya semangat hidup, punya kerja keras, punya mentalitas yang baik menghadapi masalah, itu yang paling penting. Jadi yang saya pernah alami, walaupun saya gagal, tapi yang paling penting yaitu semangat, nggak pernah menyerah, tidak pernah menyerah. Nah, saat bekerja keras, tentu saja itu harus diimbangi dengan skill, mau belajar. Mau belajar, harus punya skill juga. Kalau bekerja keras terus, nggak ngandalkan skill juga, nah itu apa ya? Nantinya nggak bisa maksimal juga gitu ya. Kalaupun bisa berhasil ya itu kurang lebih faktor keberuntungan lah ya, faktor keberuntungan. Tapi kalau orang punya skill, dia akan
inovasinya akan lebih luar biasa lagi. Dan kalau orang sudah bekerja keras itu faktor ekonomi atau harga naik itu tak pernah jadi masalah lah pasti. Justru itu menjadi sebuah tantangan dalam hidupnya. Harus bisa melihat di situasi seperti itu ya. Betul. Bukan justru menyerah, aduh selesai akhir dari perjuangan. Betul. Seperti itu ya. Justru harus cari cara gimana supaya bisa menghasilkan income yang lebih, menghasilkan income tambahan atau gimana caranya. Nah, dari sana akan semakin luar biasa, ide-ide kreatif akan keluar. Ya. Sedangkan prinsip saat kita punya usaha dan sebagai kita pekerja itu bagaimana? Prinsip pengusaha itu sebenarnya simpel ya, sama dengan prinsip orang kerja. Dan pengusaha itu yang paling penting itu harus dapat dipercaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Ya. Yang ketiga itu pantang menyerah. Pantang menyerah karena kalau pengusaha ini tanggung jawabnya lebih besar ya daripada pekerja. Kalau pekerja sih prinsipnya sama juga, harus bisa dipercaya, memberikan yang terbaik dan pantang menyerah juga. Prinsipnya sebenarnya sama, cuma tanggung jawabnya yang berbeda. Nah, kalau kita bisa sebagai seorang pekerja kita punya tanggung jawab seperti seorang pengusaha itu akan luar biasa sekali, akan luar biasa di dalam perusahaannya. Ini ada SMS yang masuk ini dari 5294. Selamat malam, saya Winbert, umur 30 tahun, saya buka counter kosmetik sendiri. Saya dengan modal yang minim sekitar 15 juta. Nah, puji Tuhan sekarang berkembang, tapi baru-baru ini saya ditangkap oleh pihak berwajib karena ada orang yang sirik dengan saya karena counter saya ramai. Padahal kita beda jualannya. Gimana cara mengatasi orang seperti ini yang sirik sama kita padahal ya kita sama. Nah, gimana? Kalau misalnya dalam persaingan gitu kan, pasti ada orang yang nggak suka sama kita gitu ya. Nah, cuman itu ditangkap karena apa ya? Nggak dijelasin ya di sana ya. Gitu. Pasti ya ada sebabnya kita misalnya sampai ada tertangkap gitu ya. Apakah dia maksudnya menjual produk-produk kosmetik yang tidak ada izinnya gitu kan? Apakah ada celah-celah apa yang dia lakukan sehingga menyebabkan dia melanggar hukum gitu? Mungkin kita harus juga cross check pada diri kita sendiri kan. Kalau sampai ada pihak yang berwajib datang untuk menangkap kita atau melakukan sesuatu terhadap kita, itu pasti ada sesuatu gitu. Pasti ada penyebabnya gitu. Nah, kalau misalnya memang ada yang salah, ada yang kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ya itu yang harus menjadi introspeksi buat diri kita sendiri gitu. Jadi pengusaha yang jujur gitu. Kalau misalnya kondisinya dia yang dijual pun sudah tidak menyalahi aturan hukum, kalau misalnya tapi banyak orang sirik, jadi berarti banyak orang yang mencari-cari kesalahan kita gitu ya, berarti ya apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita memang benar di hadapan hukum, pasti segala sesuatu akan terbukti kok di hadapan polisi, di hadapan penyidik. Itu kalau kita hadapannya sama penyidik, berarti hubungannya sama hukum gitu. Kalau kita benar, kita tidak perlu takut gitu. Nah, itu satu perkara. Dan perkara satunya lagi adalah bagaimana kita berhadapan dengan para kompetitor kita gitu. Nah, kita juga harus punya sikap yang baik, sikap yang tulus, maksudnya niat yang baik gitu loh dalam kita berjualan bersama-sama. Jangan sampai sikap kita pun arogan terhadap orang lain dan kompetitornya semakin istilahnya semakin mencari-cari celah buat kita gitu loh. Banyak kok meskipun di dunia usaha itu kompetitor banyak, kalau misalnya kita sama-sama bisa menjaga hubungan dengan baik, tidak saling menjatuhkan, misalnya itu contoh yang paling jelas, tidak saling menjegal satu sama lain gitu. Menurutku itu banyak di luar sana yang bisa berkompetisi dengan sehat gitu. Yang penting adalah kita mampu membawa diri kita sendiri, bagaimana kita berhadapan dengan kompetitor kita gitu.
Meskipun dia kompetitor, kita tidak boleh menjelekkan dia, menjatuhkan dia. Justru kita harus sama-sama, ayo kalau memang kita berkompetitor, kita berkompetisilah dengan sehat gitu. Itu sih. Nah, oke. Kita kembali ke ini ada jawaban tak. Ini sama selanjutnya, saya sudah buka 3 tahun lebih, tapi semua kosmetik pasti ada yang produk luar, tapi orang ini sirik biar saya bisa tutup counter saya. Jadi orang ini senang kalau saya tutup. Nah, ini gimana? Mungkin sikapnya apa yang harus dia lakukan menghadapi orang-orang yang nggak suka dengan usahanya dia seperti itu? Kalau menghadapi orang-orang yang nggak suka ya kita pernah juga sih menghadapi orang-orang yang memang sudah jelas-jelas nggak suka sama kita gitu. Kita sama-sama di satu bidang usaha yang sama gitu. Tapi apa yang kita lakukan, ya udah kita melakukan apa yang terbaik buat kita. Kita tetap berprinsip bahwa kita tidak mau menjatuhkan orang, tidak mau menjatuhkan kompetitor ya, dalam hal ini adalah itu. Tidak mau menjelek-jelekan orang, kita tetap berfokus pada produk kita sendiri gitu, yang lebih baik gitu. Ya. Nah, ini kalau soal ini kan baru beberapa hari ini di Batam terjadi demo, mungkin kenaikan gaji. Nah, dulu waktu gaji sedikit cukup untuk biaya hidup 1 bulan, tapi sekarang gaji besar justru kurang. Nah, ini sebenarnya yang salah itu di apa ini? Mungkin gimana menurut narasumber? Ya, sebenarnya banyak orang itu menyalahkan di uangnya. Ya, kalau kita tahu kan, uangnya nggak cukup. Aku nggak bisa beli ini, uangnya nggak cukup, yang disalahkan uangnya. Iya. Uang itu sebenarnya adalah alat yang netral. Ya, uang itu sangat netral sekali. Dan uang sebenarnya kalau kita lihat definisi uang itu simpel kok. Uang itu adalah hanya nilai tukar saja, nggak lebih dan nggak lain gitu. Tapi yang sebenarnya sering salah adalah manusianya. Manusianya tidak tahu posisinya terhadap uang ini. Nah, yang salah dari manusianya. Nah, yang paling penting adalah dari manusianya adalah tahu bahwa dia adalah seorang pengelola, bukan uang yang jadi pengelola, tapi manusianya mengelola uang. Nah, uang itu netral. Jadi kalau selama kita nggak bisa mengelola uang dengan baik, nggak bisa mengalokasikan uang dengan tepat, itu pasti akan mengalami problem keuangan. Pasti itu. Seberapa banyak penghasilannya dia Seberapa banyak penghasilannya. Karena semakin banyak penghasilan yang kita dapatkan, semakin besar juga pengeluaran bulanan yang akan kita keluarkan. Dan standar hidupnya akan semakin meningkat. Dan itu real, itu pasti terjadi, pasti dialami semua orang. Dan kebanyakan kalau orang sudah mendapatkan uang besar tiba-tiba, dan dia akan cepat untuk menghabiskannya. Apalagi tiba-tiba ya, uang cepat ya. Jadi kalau uang cepat gitu pasti akan cepat lebih habis. Kayak panas gitu dipegang. Uang panas. Iya. Uang panas ya. Jadi kalau mengelola uang itu gimana kalau narasumber sendiri? Mungkin Kalau saya dalam prinsip keuangan saya harus punya prinsip pengelolaan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka panjang itu adalah dapat kita atur seperti aset. Kita punya aset seperti properti, investasi, dan lain-lain lah. Kalau jangka pendek kita punya tabungan, kita punya spare money untuk spare keuangan untuk pendidikan dan lain-lain. Dan yang ketiga kita harus juga punya untuk asuransi untuk misalkan hal yang nggak diinginkan terjadi ya kan, itu tidak mengurangi aset-aset kita yang lain. Nah, dan keempat ya untuk kebutuhan sehari-hari itu harus ditetapkan. Nah, yang keempat ini untuk pengeluaran bulanan ini harus punya limit gitu, Eng. Kalau nggak punya limit pasti akan kebobolan terus. Nah, pasti akan kebobolan terus, harus ada limitnya. Nah, pintar-pintar kita untuk mengelola di sana. Ya, dan kita juga harus mencukupkan diri ya. Meskipun penghasilan kita bertambah besar, juga bukan berarti kalau kita harus memboroskan uang itu untuk hal-hal yang kurang berguna gitu. Ya, jadi prinsip mencukupkan diri itu juga sangat penting sekali gitu. Kalau kita bisa kontrol
pengeluaran kita, ya kan? Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan. Aku percaya pasti keuangan kita akan stabil gitu. Ya. Tidak dinilai dari penghasilan besar, jadi pengeluaran besar. Penghasilan besar pun juga bisa pengeluaran tetap gitu. Tergantung pada bagaimana kita memanage diri kita sendiri terhadap pengeluaran kita gitu. Ya. Ya. Mungkin bagi narasumber sendiri untuk melihat peluang usaha itu bisa gitu. Nah, untuk dari pemirsa gitu, bagaimana sih caranya supaya pemirsa juga bisa melihat peluang-peluang usaha gitu? Kalau saya jawab ya, peluang usaha itu ada di mana-mana gitu. Kalau kata teman saya, prinsip pengusaha itu simpel. Sampah pun dipegang bisa jadi uang, dan apapun dipegang bisa jadi uang. Tuh. Dan peluang itu ada di mana-mana. Tapi tergantung dari kita untuk mau belajar, untuk mau melihat dengan jeli, ya kan, mau bekerja keras. Kalau di depan kita udah menyerah, kita udah hidup saya udah seperti ini aja, gitu-gitu aja, dan nggak mau berusaha, nggak mau melihat keluar, nggak mau melihat di luar sedang apa terjadi, apa yang harus saya lakukan, ya kan, maka nggak akan berkembang gitu. Kayak sekarang kita tahu kalau semua informasi sekarang kita bisa dapatkan di internet, kita bisa dapatkan di Google, dan kita bisa jualan, bahkan bisa jualan di Facebook, di Instagram, dan macam-macam. Dan itu menjadikan sebuah peluang yang besar sebetulnya. Nah, sebenarnya kalau kita tidak melihat ke arah sana, kita sedang kehilangan peluang. Nah, kita sedang kehilangan peluang di sana. Jadi kemampuan untuk keinginan ya untuk mau selalu belajar, Ya, betul. Berpikiran terbuka gitu. Pernah ada satu cerita, enggak sih, kejadian nyata ini. Saya punya seorang teman, dia itu sangat amat anti dengan teknologi, entah nggak tahu kenapa gitu. Jadi dia juga seorang yang jualan gitu. Jadi dia selama ini jualannya itu secara tradisional, melalui di toko aja gitu. Ketika ditawari bahwa ini loh ada teknologi seperti ini, bisa online, ada online shop, kita bisa berjualan di online dengan pasar yang maksudnya tidak terbatas kan. Kalau online kan di mana-mana saja kan, Indonesia bahkan dunia kan. Nah, sayangnya si temanku penjual ini dia sangat menutup segala perkembangan zaman gitu loh. Dia termasuk orang yang kolot lah ya mungkin saya bilang. Jadi dia bilang nggak mau, nanti takut ini, takut itu, takut ditipu, takut. Maksudnya banyak sekali ketakutannya dia gitu. Sampai pada akhirnya ya udah, jadi tahun demi tahun ya tokonya dia segitu aja, nggak ada perkembangan apa-apa yang signifikan gitu loh. Di sini kita bisa lihat bahwa keterbukaan pikiran open minded itu sangat diperlukan untuk kita sebagai pengusaha maupun sebagai orang yang bekerja. Mau mulai usaha gitu. Jadi berpikiran terbuka ya kan ya. Betul. Melihat apa yang ada, apa yang sedang terjadi di luar, peluang apa yang bisa diambil gitu. Ya, ini kembali ke tema bekerja keras. Kalau sekarang melihat mental orang sekarang bekerja pengennya kerjanya simple, enak, waktunya nggak panjang, misalnya nggak lebih dari 8 jam, tapi gajinya tinggi, penghasilannya banyak. Nah, gimana narasumber menanggapi yang punya mental pengennya enak, pokoknya kerja tuh pokoknya enak, gajinya tinggi gitu. Sebenarnya itu sah-sah aja sih. Sah-sah aja. Itu sih hak setiap orang lah. Mereka ingin untuk dapat gaji tinggi dengan kerja santai itu sah-sah saja. Tetapi kalau saya sih, orang yang punya mental kerja itu dia nggak bisa namanya kerja santai. Dia selalu punya arah, dia punya target, dia punya tujuan yang harus dia capai. Nah, dia juga harus punya progres dan harus punya progres untuk meningkatkan diri dia gitu loh. Kalau misalkan dia berkarir, mungkin di satu bank berkarir, ya nggak mungkin dia akan santai-santai untuk di posisi itu aja. Mungkin misalkan di posisi teller, nggak mungkin dia kan kalau dia mungkin punya mental yang baik, dia nggak mungkin akan mau tetap di posisi teller itu. Dia pasti akan mencari sebuah posisi di mana dia akan bisa lebih dari teller, mungkin jadi head teller, mungkin jadi kepala cabang dan lain-lain. Dan itu nggak mungkin dengan kerja santai.
Ya. Nah, nggak mungkin dengan kerja biasa-biasa saja. Nah, kalau kita ngomong kerja santai, dapat gaji oke, gaji tinggi, ya itu keberuntungan dia lah. Ya. Dan mau nambahin juga, benar yang diomongin tadi, sah-sah aja kan orang Sah-sah mau aja, betul. kerja santai, gaji besar. Tapi aku percaya satu, seleksi alam. Dia sah, dia boleh punya Ya, pikiran betul. prinsip seperti itu. Tapi jangan lupa, sekitarnya dia ini banyak orang yang mau bekerja keras, ya kan, mau melakukan semua yang terbaik. Nah, kira-kira kalau sebagai pengusaha mana Ya, yang posisinya diambil? akan tergeser pasti. Pasti dia akan tergeser dengan cepat gitu, dengan orang-orang yang punya skill tinggi, mau bekerja keras, gitu. Tapi aku percaya juga gaji sih pasti mengikuti lah. Tapi yang penting adalah orang itu sudah mau bekerja keras, mau melakukan semua yang terbaik. Seleksi alam yang akan menyeleksi semuanya. Terus seperti pembukaan tadi ada orang yang bekerja keras sampai larut malam tapi nggak ada hasilnya. Tapi orang yang kerjanya nyantai-nyantai justru hasilnya banyak. Kan kayaknya sepertinya tidak adil kan gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau tadi sih mungkin bukannya kerja santai ya, orang itu tetap bekerja, tapi mungkin cara bekerjanya yang beda. Nah, di sini kita jangan lupa bahwa ada yang namanya smart working. Kita bekerja dengan cerdas gitu. Nah, jadi untuk mencapai sebuah kesuksesan, bekerja keras saja itu tidak cukup gitu, tidak bisa. Tapi kita juga harus bisa bekerja dengan cerdas gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tahu pekerjaan kita seperti apa, bidang usaha kita apa, siapakah target pasar kita, dan bagaimana mengkomunikasikan produk kita kepada calon pembeli gitu loh. Ya kayak gitu sih. Jadi kerja cerdas ini juga sangat ditunjang oleh skill, pengetahuan. Gitu. Kalau kita tanpa skill, tanpa pengetahuan yang bagus, ya cuman kerja keras saja, kerja keras terus, tapi hasilnya nggak maksimal. Lain dengan orang yang punya skill, yang punya pengetahuan tentang marketing, ya kan, tentang branding gitu, mereka akan lebih maksimal gitu. Tapi tentunya juga dengan bekerja keras, cuman dia bekerja dengan cerdas juga gitu. Dia mengerti, dia menguasai gitu. Tapi ada orang yang bekerja keras itu sampai melupakan keluarga, artinya mengurangi waktu dengan keluarga itu bagaimana? Tidak seimbang gitu, Tidak jadinya seimbang. waktu dengan keluarga jadi berkurang, anak-anak jadi kurang perhatian. Ya itu kembali lagi ya, itu balik posisinya seperti uang tadi, ya. Jadi itu sih kembali lagi dari pintar-pintar mengelola waktu, prioritas waktu itu harus diutamakan, harus dikelola juga. Nggak mungkin kita kerja 24 jam kita melupakan keluarga, 24 jam 7 days ya kan, habis semua waktu kita lupakan keluarga dan pasti akan kacau juga hidupnya gitu. Dan itu juga bukan pilihan yang bijak gitu ya. Betul. Hidup ini pilihan gitu. Ya, Harus memilih. sebelum kita lanjut kita break sejenak. Nah pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya. Pemirsa yang sedang memiliki permasalahan, pemirsa bisa curhat ke kami, mengirimkan SMS ke kami di 0819 081 77 771. Kita saksikan pesan perubahan yang sesat ini. Tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana.
Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya. Kami masih menunggu SMS dari pemirsa di nomor yang sama 0819 081 7-nya 4 kali 1. Pemirsa boleh curhat, pemirsa ingin menanyakan permasalahan, pemirsa yang ingin curhat, pemirsa bisa mengirimkan langsung dan nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Ya, mungkin masalah keluarga, mungkin dalam pekerjaan atau dalam mungkin anak muda yang sedang mungkin lagi jatuh cinta. Ya. Pemirsa bisa bertanya apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini. Ya. Pemirsa bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Nah, kan Pak Budi sebagai pengusaha kan di Batam ini pernah nggak ngalami masa-masa sukar, dan waktu ngalamin gitu apa yang terjadi atau apa yang dilakukan? Kalau masa sukar sih pasti pernah lah ini. Ya. Tiap orang pasti pernah ada masalah. Dulu saya juga pernah ngalami gagal bisnis ya. Saya merintis usaha saya yang pertama, dan dengan semangatnya saya bangun usaha yang pertama itu, tapi di tengah jalan rupanya itu gagal, dan saya sempat mengalami depresi juga, mengalami ya masa sukar juga. Tapi satu hal yang di sana yang saya ambil adalah saya terus belajar, terus belajar dan pantang menyerah dan memulai lagi dengan sesuatu yang lebih baru dan lebih lebih belajar lah ya, lebih berjaga-jaga. Jadi punya skill baru lagi, membuka wawasan yang lebih luas lagi, dan puji Tuhan sekarang saya menjalani usaha saya lagi dan sampai sekarang masih terus berjalan dan berjalan dengan baik juga. Ya. Ini ada SMS lagi dari 5294. Selamat malam, tema bekerja keras. Saya sangat senang dengan tema ini. Mungkin Terry bisa bacain. Saya sudah bekerja di 7 perusahaan di Jakarta, terus pindah ke Batam, kerja 3 tahun lebih di satu perusahaan. Akhirnya saya memberanikan diri buka counter. Waktu saya hidup susah, banyak teman yang tidak suka dengan saya, termasuk saudara-saudara saya. Sekali saya sukses, banyak yang suka dan senang dengan saya. Saya bekerja keras untuk membuktikan sama mereka bahwa saya akan sukses jadi pengusaha muda. Bagaimana menanggapi orang-orang yang dari tidak suka menjadi suka? Iya, waktu susah teman-teman menjauhi, menjelek-jelekan. Sekarang waktu sukses banyak yang datang, ada maunya ini pasti. Ngalami. Oh, ngalami ternyata. Nah, gimana menghadapi orang-orang seperti itu? Ya biasa aja lah ya. Biasa aja sih. Biasalah, memang Kita tetap ramah juga sama orang. Ya. Kita tetap juga memberikan yang terbaik juga buat mereka. Nggak membeda-bedakan lah ya. Kita di masa susah, mereka benci kita di masa senang, udah sukses, mereka dekat sama kita, ya nggak ada bedanya lah. Yang penting kita hidup ini punya value ya. Kita hidup ini punya value, kita punya kita punya tujuan yang jelas. Tuh. Padahal kita sukses pun sebenarnya kesuksesan itu bukan milik kita. Yeah. Kita sukses pun semua kan Tuhan berikan kepada kita kepercayaan untuk kita bisa mengelola lebih baik lagi. Dari hal-hal yang kecil Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar dalam hidup kita. Dan kalau kita nggak punya value yang benar, pola pikir yang benar, kita nggak punya tindakan yang benar, ya kan? Kalau udah sukses sombong dikit, ketemu orang yang dulu jahat kita malah injak-injak dia. Mau membalas gitu. Mau membalas malah pasti nggak akan bertahan lama gitu. Iya, benar. Ya. Jadi harus bisa saling menghargai ya. Saling menghargai, betul. Sama seperti yang kirim SMS di 2955, terima kasih. Ini pemirsa setia nih. Tapi maaf sekali untuk SMS-nya belum bisa kami bacakan karena menyangkut SARA. Tapi kami percaya Anda adalah orang yang baik. Terima kasih buat partisipasinya, buat SMS-nya yang sudah masuk pada malam hari ini. Ya. Terus kalau sebagai pengusaha, kalau Pak Budi sudah mengalami mungkin tujuannya untuk sukses kan, pasti bekerja keras untuk sukses. Nah, banyak orang mengejar kesuksesan tapi habis gitu ngapain sih kalau sudah sukses gitu? Kesuksesan itu bukan cuma hanya uang ya. Ya. Oh, banyak orang punya uang, banyak orang yang sangat kaya tapi mereka sebenarnya gagal. Sukses itu bukan berbicara tentang uang, tapi kesuksesan itu berbicara kita punya tujuan hidup
yang jelas seperti yang Tuhan mau dan kita punya arah hidup yang jelas, itu adalah kesuksesan. Jadi uang bukan segala-galanya, uang bukan tolak ukur kesuksesan. Ya. Tapi kesuksesan itu di saat kita bisa membantu orang untuk menjadi sukses, benar. kita bisa membahagiakan keluarga kita, kita bisa membuat hidup kita itu berarti buat orang lain. Nah, itu adalah kesuksesan yang benar. Gitu. Banyak orang sukses, orang kaya, sangat kaya raya, tapi hidupnya kacau balau, ya kan, sampai punya istri berapa, sampai hidupnya kalau anaknya tak terurus dan macam banyak hal lah, banyak yang kita lihat di kehidupan nyata lah ya. Kadang makanya itu uang itu sangat netral sebenarnya, tapi tergantung dari mana kita itu memandangnya. Banyak orang melihat uang itu seperti apa ya, seperti kayak Tuhannya gitu ya. Jadi mereka itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang ilegal, cara-cara yang haram, dan cara-cara yang mungkin sampai mencelakakan orang lain, mengecewakan orang lain gitu. Dan itu bukan kesuksesan yang sebenarnya. Ya. Nah, uang itu sangat netral gitu. Tergantung dari mana kita itu menanggapi uang ini. Kalau kita tahu uang ini adalah untuk hanya nilai tukar dan untuk membuat orang sekitar kita menjadi lebih berarti buat kita, nah kita akan tahu definisi kesuksesan itu. Ya. Kami masih menunggu SMS-nya dari pemirsa yang di rumah di 0819 081 77 771. Apapun permasalahan yang pemirsa hadapi, pemirsa bisa curhat, bisa tanya ke narasumber kami pada malam hari ini. Mungkin untuk memulai usaha itu sendiri pasti ada tantangan, pasti seperti tadi yang SMS ada yang sirik gitu, dan akan ada tantangan-tantangan yang lain gitu. Bagaimana sih kita sebagai pengusaha untuk melihat kita percaya bahwa kedepannya akan sukses gitu, sementara waktu kita mau mulai ini akan banyak tantangan gitu yang kita hadapi. Gimana menurut narasumber? Ya, tantangan itu pasti ada, gitu kan. Apalagi untuk startup bisnis, maksudnya pebisnis pemula gitu. Cara hadapinya kita pantang menyerah gitu. Tantangan apapun yang ada di hadapan kita maksudnya punya sikap yang pantang menyerah gitu. Jangan kena sedikit aja, misalnya buka toko, tuh sepi, nggak laku-laku gitu ya, bisa jualan gitu, nggak laku-laku, udah sehari, 2 hari, berminggu, berbulan, misalnya sampai lakunya cuma dikit-dikit. Nah, kebanyakan orang itu mudah menyerah gitu. Sampai akhirnya dia gonta-ganti usaha, dan semuanya berakhir sama gitu. Berakhir sama maksudnya itu berakhir dengan hasil yang tidak signifikan gitu. Nah, di sini poinnya adalah ketika kita menghadapi sebuah tantangan, kita harus tahu ini solusi, ini apa jadi penyebabnya? Apakah tempat jualannya yang nggak kelihatan orang? Apa mungkin jualannya kita ini kurang promosi, kurang dimarketingkan, orang tidak tahu, atau mungkin juga bahwa barangnya kita ini tidak menjadi kebutuhan orang lain gitu. Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Nah, kita pun harus cari penyebabnya pertama apa gitu. Setelah penyebabnya ketemu, kita cari solusi. Gitu. Jadi tetap pada semangat pantang menyerah gitu. Ini ada SMS dari 7126. Selamat malam Kak, selamat malam. Saya Doni di Nagoya. Saya ada usaha kecil-kecilan besi tua. Tapi belakangan bisnis ini nggak stabil harganya, sehingga sekarang saya jadi pesimis untuk pindah ke bisnis yang lain. Saya belum ada pilihan lain dan modal juga terbatas. Mohon pandangannya dan solusinya. Terima kasih. Dari Doni di Nagoya. Tentu saja sih sebenarnya ya, kondisi saat ini itu sangat tidak mengenakan ya untuk pengusaha, di mana harga, kalau kita tahu kurs dolar juga nggak stabil, harga barang di luar juga nggak stabil juga, dan kondisi ini memang kita harus lebih cermat lah untuk menanggapinya.
Dan tapi kalau menurut saya untuk Doni harus tetap optimis gitu ya. Harus tetap optimis dan harus tetap pelajari dengan baik untuk cari celah di mana supaya tetap bisa menjalankan bisnis yang dijalanin ini. Nah, kalau misalkan Doni mau kerja bidang lain pun itu nggak jadi masalah. Cuma apa yang sudah dirintis ini jangan ditinggalkan. Karena sayang sekali gitu. Karena udah dirintis. Nah, kalau biasanya kalau saya punya teman yang dulu jual emas, kalau lihat fluktuasi begini, dia sih stay aja, diam aja dia. Dia nggak jual beli lagi gitu. Dia hanya jual eceran, mungkin nggak terlalu beresiko lah ya. Dengan harga yang fluktuatif itu dia nggak bermain. Dia cuma stay aja ya. Dia melihat pasar sampai betul-betul bisa masuk, baru dia masuk gitu. Baru masuk lagi gitu ya. Nggak ngambil resiko lah. Jadi harus bersabar juga ya. Ya harus jeli lah, itu kalau masalah itu sih lebih masalah teknis lah ya. Lebih masalah teknis mungkin Doni sendiri yang lebih tahu. Iya, Doni sendiri yang lebih sebagai tahu. pengusaha atau jadi harus lebih jeli lah untuk masuk-masuknya kalau ke sana. Harus bisa cari-cari peluang juga ya berarti ya. Betul, iya. Justru dari sana kan menyerah justru dari sana kan nanti kan akan keluar ide-ide yang lain. Dari sana kan kita dipaksa untuk berpikir lebih keras untuk menciptakan peluang-peluang yang lain. Mungkin dari sana mungkin Doni akan juga menemukan terobosan baru di Situa gitu. Oke, kita ke SMS selanjutnya dari 0282. Shalom, saya Dani, usia saya saat ini 20. Pada saat ini saya sedang bingung dengan passion atau bakat dalam diri saya. Saya selalu merasa tidak berharga karena tidak tahu apa yang saya punya dalam diri saya. Apa yang bisa saya banggakan? Mohon solusinya, Pak. Terima kasih. Jadi ini seorang anak muda usia 20 tahun sedang mencari tahu potensi apa yang ada dalam dirinya. Tapi dia merasa tidak berharga, tidak ada yang bisa dia banggakan dari di dalam dirinya. Nah, gimana? Yang saya percaya adalah bahwa dari Dani. Untuk Dani, saya percaya Tuhan pasti menaruh potensi dalam diri kita masing-masing itu. Cuman adalah kenapa kok kita nggak merasa gitu kan? Karena kadang-kadang kita ini tidak merasakan, maksudnya tidak sadar bahwa apa yang aku punya ini ternyata adalah sebuah potensiku gitu loh. Kita nggak nyadar gitu kadang-kadang. Misalnya kalau boleh ambil contoh, Doni dia pandai dalam hal misalnya berolahraga gitu. Mungkin bagi dia itu hal yang biasa gitu. Semua orang tuh juga bisa berolahraga gitu kan. Misalnya bermain basket lah gitu. Semua orang pun juga bisa bermain basket gitu. Tapi percayalah bahwa tidak semua orang bisa bermain basket sepintar Doni. Misalnya dia punya keahlian main basket gitu. Contoh mungkin yang lebih jelasnya adalah pemain basket Michael Jordan gitu. Mungkin setiap orang bisa bermain basket, tapi tidak semua orang bisa bermain basket sehebat, selincah, secepat dan sekuat Michael Jordan. Kayak gitu. Kadang-kadang kita tidak pernah menyadari gitu. Kadang kita nggak sadar gitu loh. Ternyata kelebihan kita ini adalah sebuah potensi, maksudnya sesuatu yang bisa kita banggakan, sesuatu yang bisa kita gali lebih lagi gitu. Jadi untuk Doni pasti ada potensi yang ditaruhkan di setiap manusia gitu. Mungkin sadari apa yang mungkin jadi hobinya Doni, mungkin bisa berawal dari hobi, apa yang menjadi kesukaannya Doni yang bahkan tidak dibayar pun Doni rela melakukan gitu. Bisa juga hal-hal apa yang paling menyita pikiran Doni akan sebuah hal. Jadi Doni begitu berhasrat sekali terhadap satu hal itu. Gitu. Itu bisa, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa membantu Doni untuk menemukan apa potensi dalam diri Doni. Jangan berkecil hati mungkin. Jangan berkecil hati, pasti ada, cuman kita nggak sadar aja gitu. Atau Doni kalau mungkin bisa ada waktu bisa ketemu narasumber, semua layanan yang diberikan New Life gratis, cuma mungkin bisa
bertemu dengan narasumber, bertukar pikiran mungkin, Betul. atau bisa bertanya ya Iya. seperti itu, dan semuanya gratis. Jangan malu-malu. Dani bisa bermain ke New Life, bisa menghubungi di nomor yang sama di 0819 081 77777 1. Nah, ini ada SMS selanjutnya dari 8120. Selamat malam. Selamat malam. Namanya mau nanya, kira-kira usaha apa yang bisa mendapatkan uang banyak di Batam ini? Gimana? Saya mau juga nih, seperti yang di Saya juga mau juga ya. Saya juga mau. Semua orang juga Ya, pasti ya. semua pekerjaan itu pasti menghasilkan uang ya. Iya. Nah, kalau banyak-banyakan itu harus dijalanin dengan kerja keras, Iya. ya kan? Dengan skill yang memadai, dengan peluang yang tepat, ya kan? Dengan modal yang tepat juga, modal yang cukup juga, dan pasti itu mempengaruhi semuanya. Iya. Itu lebih secara ke teknis sih. Cuma kalau dapat uang banyak itu relatif lah ya, relatif lah. Tapi yang penting itu kita tahu tujuan kita bekerja gitu ya. Iya. Nah, tujuan kita bekerja itu selain untuk uang, ya kan, kita tahu kemana kita pergi gitu untuk bekerja itu, ya kan. Selain untuk uang, kita harus juga tahu kita itu bermanfaat buat orang lain nggak gitu. Kita memberikan yang terbaik nggak buat orang lain. Gitu. Makanya kalau tadi aku bilang, kalau orang berpikir hanya kerja itu istilahnya mentuhankan uang, ya kan, dia akan mencari kerjaan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, dan bahkan sampai mengecewakan, mencelakai orang, mungkin bahkan sampai membunuh orang, itu pun bisa terjadi. Iya, iya, Ya kan? Kayak saya punya seorang teman juga, ya kan, dia di satu SMA dengan saya, dulu orangnya baik-baik, ya kan, dan tiba-tiba dia kuliah di Australia, mungkin kenal dengan teman-temannya yang kurang baik, dia jadi hacker, dia menjadi seorang hacker, dan dia berhasil membobol bank di Indonesia dengan nilai yang cukup besar. Wow.